Peringkat FIFA Indonesia terus melesat hingga nyaris tembus 140 besar. 7 pemain timnas U24 terpaksa menunda keberangkatan ke Cina. AFC kabulkan tuntutan Sintayong jelang Piala Asia 2023. Jadi jangan skip videonya dan simak berita selengkapnya. Peringkat FIFA Indonesia terus melesat hingga nyaris tumbuh 140 besar. Berdasarkan data di laman resmi FIFA saat ini, Timnas Indonesia menempati peringkat 150 dunia. Namun, berdasarkan perhitungan laman footballranking.com, kelar FIFA Matchday September kemarin, Timnas Indonesia menempati peringkat 146 dunia alias naik 4 anak tangga, yakni usai menang 2-0 atas Turkmenistan. Sementara itu, dalam waktu dekat ini ranking resmi pun bakal diumumkan oleh FIFA. Diprediksi, perhitungan laman footballranking.com tak akan meleset sehingga Timnas Indonesia akan menempati peringkat 146 dunia. Selanjutnya pada Oktober mendatang, Timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Di atas kertas sendiri, Timnas Indonesia bakal menghancurkan Brunei Darussalam dengan mudah, mengingat jauhnya jarak kualitas kedua negara ini. Terbaru, di saat Timnas Indonesia menumbangkan tim peringkat 139 dunia Turkmenistan dengan skor 2-0, Brunei Darussalam dihajar tim peringkat 147 dunia Hong Kong dengan skor 10-0. Lantas, jika Timnas Indonesia 2 kali menang atas Brunei, akankah skuad Garuda mengalami kenaikan posisi di ranking FIFA? Peluang naiknya pun sangat besar. Menurut perhitungan, jika 2 kali menang atas Brunei, maka Timnas Indonesia mendapatkan 17,72 poin di ranking FIFA. Tambahan poin tersebut membuat koleksi angka Timnas Indonesia mencapai 1070,59. Poin di atas pun membuat Timnas Indonesia bisa melesat ke peringkat 143 dunia, alias naik 3 anak tangga. Timnas Indonesia bisa menggeser Suriname, Eswatini, dan Lituania. 7 pemain Timnas U24 terpaksa menunda keberangkatannya ke Cina. Jelang bertolak ke Hangzhou, Cina untuk mengikuti Asian Games 2022, tim nasional Indonesia U24 menjalani sesi latihan di lapangan Al Senayan, Jakarta. Namun pasukan besutan Indra Syafri ini belum sepenuhnya lengkap. Di tempat latihan baru tampak 15 pemain yang mengikuti sesi latihan. Indra Syafri sendiri sudah memanggil 22 pemain untuk memperkuat timnas Indonesia U24 di Asian Games nanti. Masih ada 7 pemain yang terpaksa belum bisa merapat ke sesi latihan hari ini. Ke-7 pemain itu adalah Egy Maulana Fikri, Rahmat Irianto, Ramadan Sananta, Kade Arel, Alvandra Dewangga, Ananda Rehan, dan Beckham Putra. Ke-7 pemain tersebut masih harus membela klubnya masing-masing yang di pada pekan ke-12 dari Liga 1 musim ini. Dengan ini, keberangkatan timnas Indonesia U24 nanti tidak akan langsung memberangkatkan 22 pemainnya. Terdapat sejumlah pemain yang menyusul ke Cina untuk bergabung bersama Timnas Indonesia U24. Sementara itu, Beckham Putra tidak bisa hadir dalam sesi latihan karena sedang dalam masa pemulihan cedera. Di sisi lain, Indra Syafri mengungkapkan pasukannya akan berangkat 2 kloter. Kami nanti akan berangkat malam pukul 00.30 dan pemain yang bermain tanggal 16 akan berangkat di tanggal 17 dini hari nanti, kata Indra Syafri kepada awak media. Keputusan itu pun diambil sebagai win-win solution dengan klub. Mengingat Asian Games sendiri memang bukan agenda resmi FIFA, sehingga solusi itu adalah solusi yang terbaik. Jadi, dari diskusi dengan klub untuk pemain-pemain yang masih bermain di tanggal 15 dan 16, pihak klub mau melepas pemain apabila sudah bermain dulu. Imbu pria asal Sumatera Barat tersebut. Pada sesi latihan Jumat pagi tadi, terlihat skuad Garuda mematangkan segala aspeknya. Tentu ini semua dilakukan agar timnas Indonesia U24 semakin siap untuk berlaga di Asian Games 2022. Sebagaimana diketahui, Asian Games sendiri akan bergulir pada 2-3 September hingga 8 Oktober 2023. Hanya saja memang ada beberapa cabang olahraga seperti sepak bola yang akan dimulai terlebih dahulu. Timnas Indonesia U24 sendiri tergabung di grup F bersama dengan Korea Utara, Kirgistan, dan Taiwan. Tim besutan Indra Syafri itu akan memulai perjuangannya dengan menghadapi Kirgistan pada Selasa 19 September. Kemudian menghadapi Taiwan pada Kamis 21 September.
dan Korea Utara pada Minggu 24 September. Skuad Indonesia U24 sendiri bisa dibilang tidak semewah Indonesia U23 yang baru saja lolos ke Piala Asia U23. Sebab tidak ada nama-nama pemain naturalisasi dan yang bermain di luar negeri dalam daftar pemain Indonesia U24 ini. Indra Syafri sendiri sebagai pelatih memilih untuk memanggil pemain yang bermain di kompetisi domestik. Ada banyak kompromi yang dilakukan dengan klub. Hal itu pun membuat skuad Indonesia U24 dihuni beberapa nama kejutan. Beberapa pemain tersebut ialah pemain Persikabo Andi Setio, penyerang muda Persis Solo Hugo Samir, dan bek Persebaya Surabaya George Brown. Selain itu, Indra juga memanggil salah satu pemain yang sempat mengabaikan pemanggilan Sintayong, Ramai Rumbagi. Ia pernah mengabaikan panggilan untuk membela timnas Indonesia di SEA Games 2021 lalu. Setelah kasus itu, walau sempat jadi andalan di klub, Ramai Rumbagi tak pernah dipanggil ke timnas Indonesia lagi. AFC kabulkan tuntutan Sintayong jelang Piala Asia 2023. Pelatih timnas Indonesia Sintayong bisa bernafas lega jelang Piala Asia 2023 nanti. Seperti diketahui, pelatih asal Korea Selatan tersebut sempat melancarkan protes keras saat Piala AFF U23 2023. Dia cukup kecewa karena turnamen tersebut banyak keputusan wasit yang dianggap merugikan. Bahkan dalam beberapa kesempatan, dia meminta agar Piala AFF bisa menggunakan video assistant referee atau VAR. Tujuannya adalah agar pertandingan bisa berjalan lebih baik dan tidak ada tim yang diuntungkan. Hal ini pun berpengaruh langsung kepada kualitas turnamen demi pembinaan pemain untuk memajukan sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Sebelumnya, pada Piala AFF U23 kemarin, Sintayong pun juga cukup keras memberikan kritik kepada wasit pertandingan. Menurutnya, keputusan wasit bisa berpengaruh besar pada masa depan pemain di lapangan. Dengan penyelenggaraan pertandingan yang kurang maksimal, maka perkembangan pemain akan terganggu karena tidak bisa berada di pertandingan yang adil. Saya tidak ingin menyebutkan ada beberapa hal tertentu tetapi pemain melakukan yang terbaik di lapangan. Tetapi beberapa pengambilan keputusan yang bisa jadi pengubah permainan, kita harus memikirkannya, kata Sintayong waktu lalu. Terbaru Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC pun mengumumkan bahwa pada Piala Asia 2023 ini akan menggunakan VAR. Tidak seperti edisi sebelumnya yang hanya digunakan pada babak perempat final, kali ini VAR akan digunakan sejak babak penyisihan grup. Kebijakan ini sendiri sekaligus jadi pertama kalinya VAR digunakan sepanjang turnamen. Selain itu ada 35 wasit dan 39 asisten wasit yang memiliki kualitas dari 18 asosiasi anggota AFC yang bekerja untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Sejarah juga akan tercipta ketika sistem video assistant referee atau VAR mulai debut penuhnya di Qatar, menyusul keberhasilan penerapannya sejak babak perempat final pada edisi terakhir di Uni Emirat Arab. Untuk memastikan konfederasi mempertahankan standar perwasitan tertinggi. Penunjukan terbesar dalam sejarah sepak bola kontinental ini juga mempertimbangkan perluasan peran yang sudah ada dan pengenalan posisi baru yang mencakup video match officials. Tulis rilis di laman AFC ini. Nantinya turnamen yang akan digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 akan menggunakan 9 venue. Stadion tersebut rata-rata sudah digunakan di Piala Dunia 2022 lalu dan mendukung penggunaan VAR sepanjang turnamen.